Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Xcap dan XGZ, perkenalkan aku Tessa, salah satu tutor Xcap Indonesia. Pada video pembelajaran hari ini, kita akan membahas materi mengenai gizi masyarakat. Yang pertama itu tentang penilaian status gizi, yang kedua metode survei konsumsi, dan yang ketiga tentang konversi berat, matang, dan mentah. Yuk simak video berikut ini. Oke, yang pertama kita akan membahas penilaian status gizi. Status gizi sendiri merupakan keadaan yang diakibatkan oleh keseimbangan antara asupan zat gizi dari makanan dengan kebutuhan zat gizi yang diperlukan untuk metabolisme tubuh. Nah, setiap individu ini membutuhkan asupan zat gizi yang berbeda. Ini dibedakan berdasarkan usia, jenis kelamin, aktivitas tubuh dalam sehari, berat badan, dan yang lainnya. Metode dalam penilaian status gizi ini ada beberapa macam. Yang pertama itu metode antropometri. Antropometri ini merupakan pengukuran tubuh atau bagian tubuh dari manusia. Dalam penilaian status gizi, metode antropometri ini dijadikan untuk mengukur ukuran tubuh manusia sebagai metode untuk menentukan status gizi. Yang termasuk pada metode antropometri ini ada beberapa macam. Yang pertama itu berat badan. Nah, berat badan ini menggambarkan jumlah protein, lemak, air, dan mineral yang terdapat di dalam tubuh. Berat badan merupakan komposit pengukuran ukuran tubuh total. Nah, dalam pengukuran berat badan ini memerlukan alat ukur yang mudah digunakan dan mudah dibawa. Lalu juga mudah didapatkan serta harga yang relatif murah dan terjangkau. Serta ketelitian dari alat ukur berat badan ini adalah 0,1 kg. Lalu yang kedua itu ada tinggi badan atau panjang badan, di mana tinggi badan atau panjang badan ini menggambarkan ukuran pertumbuhan massa tulang yang terjadi akibat dari asupan gizi. Jadi pengukuran tinggi badan ini menggambarkan pertumbuhan linear, di mana pertambahan tinggi badan atau panjang badan terjadi dalam waktu yang lama sehingga sering disebut akibat masalah gizi kronis. Lalu yang ketiga itu ada lingkar kepala, di mana lingkar kepala dapat digunakan sebagai pengukuran ukuran pertumbuhan lingkar kepala dan pertumbuhan otak. Nah, lingkar kepala ini merupakan pengukuran yang paling baik untuk memprediksi dan melihat perkembangan syaraf anak dan pertumbuhan global otak serta struktur internal. Pada lingkar kepala ini, pengukurannya itu dilakukan dengan menggunakan pita ukur melalui bagian paling menonjol di bagian kepala. Selanjutnya itu ada lingkar lengan atas atau lila, di mana lila ini digunakan untuk menggambarkan keadaan jaringan otot, atau lapisan kulit bawah kulit. Lila ini sendiri mencerminkan tumbuh kembang jaringan lemak dan otot yang tidak berpengaruh oleh cairan tubuh. Nah, pengukuran lila ini biasanya juga digunakan untuk screening kekurangan energi kronis, di mana ditandai dengan ukuran lila yang didapatkan itu kecil dari 23,5 cm. Nah, lila ini sendiri dapat menentukan apakah wanita tersebut beresiko kek, di mana kek ini digunakan untuk mendeteksi ibu hamil dengan resiko melahirkan BBLR. Lalu selanjutnya itu ada panjang depa, di mana panjang depa ini digunakan untuk memprediksi tinggi badan bagi orang yang tidak bisa berdiri tegak. Misalnya karena bungkuk atau kelainan tulang pada kaki. Jadi dapat digunakan panjang depa. Panjang depa ini relatif stabil sekalipun pada orang yang usia lanjut. Jadi pengukuran tinggi badan dapat digunakan dengan panjang depa bagi usia yang lanjut. Selanjutnya itu tinggi lutut. Ukuran tinggi lutut ini juga berkorelasi dengan tinggi badan, di mana bertujuan untuk mengestimasi tinggi badan pada klien yang tidak dapat berdiri tegak. Misalnya karena kelainan tulang belakang atau tidak dapat berdiri. Pengukuran tinggi lutut ini dilakukan pada klien yang sudah dewasa. Selanjutnya itu ada tinggi duduk, di mana tinggi duduk ini dapat digunakan untuk memprediksi tinggi badan juga, terutama pada orang yang sudah lanjut usia. Lalu mengukur tinggi duduk ini dapat dilakukan dengan menggunakan mikrotois atau dapat dibantu dengan bangku khusus. Lalu yang terakhir itu ada rasio lingkar pinggang dan panggul atau RLPP, di mana rasio lingkar pinggang dan panggul ini menunjukkan simpanan lemak serta dapat memprediksi apakah klien itu berisiko obesitas sentral. Selanjutnya itu ada metode laboratorium, di mana terbagi menjadi dua,
yaitu uji biokimia dan uji fungsi fisik. Lalu yang ketiga ada metode klinis, di mana metode klinis ini terbagi dalam beberapa macam. Yang pertama itu anamnesis, di mana anamnesis ini merupakan kegiatan wawancara antara pasien dengan tenaga kesehatan. Lalu observasi merupakan kegiatan yang dilakukan dengan cara pengamatan pada bagian tubuh tertentu untuk mengetahui adanya gangguan kekurangan gizi. Lalu ada palpasi, di mana palpasi ini merupakan kegiatan perabaan pada bagian tubuh tertentu untuk mengetahui adanya kelainan karena kekurangan gizi. Nah, contoh palpasi ini misalnya melakukan palpasi dengan menggunakan kedua ibu jari pada kelenjar tiroid anak untuk mengetahui adanya pembesaran gondok karena kekurangan iodium. Lalu selanjutnya ada perkusi, di mana mengetukkan pada bagian tubuh tertentu untuk mengetahui reaksi yang terjadi atau suara yang keluar dari bagian tubuh yang diketuk. Lalu yang terakhir ada auskultasi, di mana auskultasi ini mendengarkan suara yang muncul dari bagian tubuh untuk mengetahui ada atau tidaknya kelainan tubuh. Oke, selanjutnya kita akan membahas materi mengenai survei konsumsi pangan. Di mana survei konsumsi pangan ini merupakan serangkaian kegiatan pengukuran konsumsi makanan pada individu, keluarga, dan kelompok masyarakat dengan menggunakan metode pengukuran yang sistematis, menilai asupan zat gizi, dan mengevaluasi zat gizi sebagai cara penilaian status gizi secara tidak langsung. Nah, metode SKP ini terbagi dua, yaitu pada individu dan pada kelompok. Oke, yang pertama itu metode SKP pada individu. Terdapat beberapa macam metode pada SKP individu ini. Nah, yang pertama itu metode ingatan makanan atau kita kenal dengan food recall 24 jam. Nah, ini merupakan metode SKP yang fokusnya pada kemampuan mengingat subjek terhadap seluruh makanan dan minuman yang telah dikonsumsinya selama 24 jam terakhir. Lalu yang kedua itu ada metode penimbangan makanan atau food weighing, di mana metode ini adalah metode SKP yang berfokus pada penimbangan makanan dan minuman terhadap subjek, di mana penimbangannya terhadap makanan yang akan dimakan oleh subjek, serta sisa makanan yang dikonsumsi oleh subjek tersebut. Lalu penimbangan makanan dan minumannya dalam bentuk makanan siap konsumsi. Makanan yang ditimbang adalah makanan yang akan dimakan, dan yang juga sisa makanan yang masih tersisa. Jumlah makanan yang dikonsumsi adalah selisih antara berat makanan yang sudah disajikan dikurangi dengan berat makanan sisa dari subjek tersebut. Lalu yang ketiga ada metode pencatatan makanan atau food record, di mana metode pencatatan makanan ini difokuskan pada proses pencatatan aktif oleh subjek terhadap seluruh makanan dan minuman yang telah dikonsumsinya selama periode waktu tertentu. Metode pencatatan ini dilakukan di rumah tangga ataupun di institusi. Nah, syarat umum pencatatannya adalah literasi subjek harus baik. Lalu konsistensi dalam proses pencatatannya juga menjadi aspek yang harus ditekankan agar informasi yang didapatkan akurat dan jelas. Lalu yang keempat ada metode riwayat makan, di mana metode riwayat makan ini difokuskan pada penelusuran informasi riwayat makan pada subjek. Riwayat makan ini meliputi kebiasaan makan subjek, lalu bukti telusurnya kebiasaan makanan subjek adalah selalu dapat diketahui setelah pengamatan selama satu periode pengukuran. Selanjutnya itu metode SKP pada kelompok. Juga terdapat beberapa metode pada kelompok ini. Yang pertama itu metode frekuensi makan atau food FFQ. Nah, metode FFQ ini adalah metode yang difokuskan pada kekerapan konsumsi makan pada subjek. Kekerapan konsumsi akan memberikan informasi banyaknya ulangan pada beberapa jenis makanan dalam periode waktu tertentu. Nah, ulangan di sini dimaksudkan sebagai banyaknya paparan konsumsi makanan pada subjek yang akhirnya akan berkolerasi positif dengan status asupan gizinya. Lalu yang kedua ada semi frekuensi makanan atau SKFFQ. Nah, pada semi frekuensi makanan ini, metodenya akan difokuskan pada kekerapan konsumsi makanan pada subjek ditambah dengan informasi kuantitatif jumlah makanan yang dikonsumsi setiap porsi makannya. Nah, informasi tambahannya adalah takaran saji atau porsi makanannya tersebut. Jadi berbeda antara food FFQ dan SKFFQ ini. Pada SKFFQ itu dia menentukan kuantitatifnya.
Lalu selanjutnya ada metode jumlah makanan atau food account. Metode ini difokuskan untuk mengetahui jumlah makanan dan minuman yang dikonsumsi dalam skala rumah tangga. Fokus dari metode ini adalah mengidentifikasi jumlah makanan yang dikonsumsi individu dalam rumah tangga menurut apa yang disediakan di dalam rumah tangga tersebut, bukan menurut dari apa yang sering dikonsumsi di luar rumah tangga. Lalu metode pencatatan makanan ini untuk mendeteksi apakah jumlah makanan yang disediakan cukup atau tidak di sebuah rumah tangga. Lalu selanjutnya ada neraca bahan makanan atau food balance sheet, di mana neraca bahan makanan ini merupakan metode penilaian konsumsi makanan pada kelompok yang lebih luas. Lalu kelompok yang lebih luas ini yang paling rendah adalah kabupaten. Jadi pada neraca bahan makanan ini merupakan gambaran besar. Oke, selanjutnya kita akan membahas konversi berat mentah matang. Yang pertama itu kita pelajari dulu berat bersih dan berat kotor, di mana BDD atau berat dapat dimakan adalah bagian bahan makanan yang dapat dimakan baik dalam keadaan mentah atau matang. Contohnya, paha ayam goreng yang dihitung sebagai BDD adalah bagian kulit dan dagingnya, sedangkan bagian tulang adalah bagian yang tidak dapat dimakan. Sehingga perhitungan BDD didapatkan rumusnya yaitu BDD dalam persen dikali berat mentah kotornya dalam gram. Lalu konversi dari matang ke mentah adalah faktor yang dapat digunakan untuk mengkonversi berat makanan yang matang atau terolah, contohnya itu digoreng, direbus, dikukus, dan dipanggang, menjadi berat makanan mentah. Di mana rumusnya adalah untuk mencari berat mentah itu berat matang dikali faktor konversi. Oke, sahabat Abscape, itulah materi kita hari ini. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal. Seorang mahasiswa semester 5 jurusan gizi ingin mengetahui berat mentah dari bahan makanan matang yang dikonsumsi oleh seorang remaja berusia 18 tahun dengan rincian berat matang nasi 1 piring yaitu 200 gram, faktor konversinya adalah 0,5. Berapakah berat mentah dari beras yang dimakan oleh remaja putri ini? A 30 gram, B 50 gram, C 80 gram, D 100 gram, dan E 115 gram. Oke, kita bahas jawaban dari pertanyaan ini. Nah, dari data itu kita dapatkan bahwa nasi 1 piringnya itu 200 gram dan faktor konversinya adalah 0,5. Dan dari rumus yang sudah kita ketahui untuk mencari berat matang yaitu berat mentah dikali dengan faktor konversinya. Kita masukkan ke dalam rumus 200 gram sama dengan berat mentah dikali dengan faktor konversinya sehingga didapatkan berat mentah itu 100 gram. Jadi jawaban yang paling tepat untuk pertanyaan ini adalah D 100 gram. Oke sahabat Abscape, sekian materi kita hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube Abscape. Dan sampai bertemu di video-video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.